Kenapa adik di sini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini dari kemarin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang ini nanti coba kita sama-sama belajar dan kita perhatikan dari semua video channel-channel besar, atau bisa juga kita perhatikan dari channel-channel artis ya. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa memahami. Bang, ini gimana cara meningkatkan CPM dan RPM? Intinya kalau sudah bertanya tentang CPM dan RPM, ini erat hubungannya dengan berapa gaji yang akan teman-teman terima ya. Kalau CPM-nya besar, RPM-nya besar ya, gajinya lumayan ya. Terus gimana caranya bagi yang sudah monet ini untuk meningkatkan penghasilan? Perhatikan ya. Perhatikan artis-artis di Indonesia, semuanya apa yang dilakukan. Tapi sebelumnya, teman-teman harus paham dulu. Iklan yang ada nilainya, itu iklan apa? Yang berbau otomotif, yang berbau teknologi, yang berbau tentang keuangan. Ya. Yang membahas tentang itu biasanya cenderung akan mendapatkan iklan-iklan mahal. Karena apa yang teman-teman sampaikan di sebuah video itu erat hubungannya dengan iklan yang bakalan tampil. Contoh, lihat channelnya Mbak Imbong, bagi-bagi duit ya, bagi-bagi duit. Di situ apa yang dideteksi oleh sistemnya YouTube, ada sebagian orang yang nggak tahu maksudnya. Mungkin kenapa sih ngasih seseorang harus dipamerin? Kenapa nggak dari belakang aja? Ini sebenarnya mereka satu karena mereka nggak tahu, yang kedua konyol, yang ketiga memang bego. Ya, tidak bisa mengambil sisi positifnya dari sebuah konten itu. Kenapa kayak channelnya Mbak Embong, misalnya selalu bagi-bagi duit, ya, ada pamer juga. Karena sebenarnya mereka sudah tahu dan timnya mereka sudah tahu bahwasanya di situ sistem akan mendeteksi bahwasanya konten tersebut yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang terjadi adalah memancing iklan tentang keuangan, ya. Iklan tentang keuangan itu mahal. Sudah bisa dipahami ya. Contoh lagi. Coba lihat artis pelawak segala macam. Coba lihat kontennya. Apakah itu kontennya lawak? Enggak. Kontennya apa? Kontennya ya pamer. Pamer mobil, Lamborghini, segala macam ya. Setelah itu mobil dan mobil diulas. Artinya kenapa? Dia memancing untuk mendapatkan iklan otomotif. Yang jumlah iklannya tentunya iklan mahal. Kenapa kok yang mungkin kreator lawak, yang lawak-lawak, kenapa kok nggak lawak-lawak aja bikin konten? Mungkin bikin quote-quote yang berbau lawakan, tapi enggak kan? Nganter mobil kayak Andre Taulani ya, nganter mobil di tempatnya Raffi Ahmad, pamer mobil di sana, ngevlog sampai pakai mobil mewah. Ya mereka sudah tahu konten pamer dan yang dipamerkan itu barang-barang mewah itu untuk memancing iklan-iklan mahal. Karena yang diucapkan berulang-ulang di sebuah konten, disitulah kesesuaian iklan mahal yang akan didapatkan. Ya, sudah paham dan sudah terbuka semua ya, nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Jadi sebagian orang mungkin, kenapa sih harus pamer mulu? Kenapa sih nggak kalau memberi orang itu harus di belakang aja? Yang pertama, konten. Yang kedua, memancing iklan. Ya, jadi ada take and give. Jadi saat memberikan itu, nanti dia akan mendapatkan balik, tentunya dari AdSense. Siapa sih orangnya? Pertanyaan saya ya, tolong dijawab juga nih bagi teman-teman. Ada nggak manusia yang mau rugi secara terus-terusan? Yang ngomong itu pun kalau dirugikan itu udah teriak-teriak. Kenapa sih harus pamer? Harus pamer? Ya mungkin karena mereka nggak mendapatkan itu. Coba kalau dikasih, diem itu mulutnya. Mulut embernya itu bakalan diem. Karena dia nggak kebagian, nggak dikasih, dan mau ketemu dengan idolanya mungkin juga
nggak kesampaian, ya mereka harus mencari apa maksudnya ya, menjual dirinya, mencari perhatian supaya ada yang memperhatikan yang dengan cara seperti itu, ya. Terus Deddy Corbuzier kok nggak pamer? Perhatikan, ya, endorse-nya Deddy Corbuzier yang selalu ada di meja itu apa? Dari situ aja lebih besar pendapatannya dari endorse itu daripada iklan. Jadi semuanya mereka sudah paham dan mereka sudah tahu. Dan di Insan Tutor kan dari awal sudah dikasih tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Bahkan sempat ada YouTuber besar yang komen di kolom komentarnya Insan Tutor. Saya tahu itu YouTuber besar itu, tapi dia menggunakan akun yang lain. Tapi bisa saya pastikan bukan hanya 99%, 100% bahwasannya itu adalah YouTuber besar tersebut. Ya, nggak usah disebut namanya. Kenapa sih harus pamer-pamer? Kenapa sih menggunakan bahasa-bahasa yang kasar? Kenapa sih harus pamer penghasilan sekian-sekian? Kenapa sih harus nyebutin super tank sekian-sekian? Dari situ aja mereka nggak paham. Dari yang dia komplain itu mereka nggak paham. Ya, mereka nggak paham, nggak pernah memperhatikan. Terus iklan yang bakalan tampil itu apa? Mereka nggak paham tapi sosok paham, sosok ngerti gitu. Jadi itu adalah salah satu cara ya. Mungkin di videonya Insan Tutor sudah sempat dibahas ini, tapi belum begitu mendetail. Tapi teman-teman bisa pelajari dari artis. Contohnya Atta Halilintar misalnya atau artis lain. Coba perhatikan setiap konten-kontennya itu hanya berbau pamer. Kalau itu sebenarnya konten kreator ya, yang memandang dari segi konten kreator, dari segi hal yang positif, itu justru bisa teman-teman tiru. Tetapi selama otakmu masih negatif dan otakmu itu isinya pembalut, bukan otak, atau mungkin isinya hanya tai, ya teman-teman hanya bisa menghujat. Kenapa kok pamer? Tanpa tahu apa maksud dan tujuannya konten tersebut, ya. Karena iklan-iklan mahal bakalan tampil di sana. Ya, ini khusus orang-orang yang sudah berpikir positif atau subscriber Insan Tutor mungkin harus bisa memahami ya. Tetapi kalau mungkin penonton unik ya sudah nggak usah diprotes, namanya juga yang nggak tahu, mungkin dari awal tidak pernah mengikuti dan hanya nonton satu videonya Insan Tutor saja, atau mungkin hanya mengikuti satu videonya Belian Tutorial saja, atau mungkin hanya mengikuti sebuah channel tutorial yang hanya saat itu membahas yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya, makanya ya pasti diprotes. Tapi itu nggak masalah ya. Yang penting teman-teman yang berkumpul di sini, yang saling sama-sama belajar di sini, ini teman-teman bakalan tahu gimana cara menaikkan CPM, RPM, ya. Jadi dengan menampilkan atau mengucapkan kata-kata yang berbau tentang keuangan otomotif itu secara berulang-ulang di sebuah video, entah itu membahas tentang dolar segala macam, atau membahas tentang apapun rekening yang berbau-bau itu, mobil segala macam, ya memang seakan-akan kamu pamer, tapi memang itu kan inilah dunia online, ya, inilah dunia online, dan ini dunia YouTube, Bung. Ini adalah permainan, Bung. Kalau kalian nggak mau bermain, ya sudah. Kalau masih berpikir negatif, ya sudah apa, bak mati saja, ya. Terus berkarya, tetap berpikir positif, mainkan saja. Teman-teman sedikit banyaknya sudah tahu apa sebenarnya maksud dari konten-konten artis. Walaupun itu artis yang sebenarnya itu tidak pernah pamer, tapi di sebuah konten selalu pamer, naik helikopter, ya, pendapatannya sekian, habis itu di follow up sama media-media penghasilan Raffi Ahmad tuh sekian, liburan pakai mobil mewah sekian, ya sudah, tambah menjadi iklannya yang tampil di sana. Sukses ya. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.